Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang Kapernaum. Tuhan Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum adalah suatu perikop dalam perjanjian baru yang menandai awal pelayanan Yesus secara umum. Dari Matius 4 ayat 12 sampai 17. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Mari kita mengenal lebih dekat tentang Kapernaum. Apa itu Kapernaum? Kapernaum dalam bahasa Ibrani disebut Kefar Nahum atau kampung atau kota Nahum, adalah sebuah tempat tinggal di tepi laut Galilea. Terletak tidak jauh dari Sungai Yordan dan Danau Genesaret, sekarang dikenal sebagai Danau Kineret. Kapernaum didirikan sejak tahun 150 sebelum Masehi hingga kira-kira 750 sebelum Masehi. Dalam kitab Injil Lukas dikatakan bahwa tempat ini merupakan rumah dari sejumlah murid Yesus, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan juga pemungut cukai Matius. Dalam Injil Matius 4 ayat 13, tempat ini merupakan rumah Yesus. Kapernaum adalah sebuah kota istimewa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Kini situs ini hanya tinggal reruntuhan saja. Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di Kapernaum? Dahulu di kota ini, Yesus sering mengajar di setiap hari Sabat. Di kota ini pula, Yesus telah melakukan banyak sekali mukjizat. Di antaranya adalah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadah, melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga, menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap, membuat 4 murid menangkap ikan dengan cara yang ajaib, menyediakan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk pajak yang harus dibayar Petrus, menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh, menyembuhkan anak seorang pegawai istana Raja Herod Antipas. Kapernaum saat ini menjadi situs arkeologis. Inilah desa nelayan yang pernah terkenal dan menjadi lebih terkenal lagi karena tradisi Kristen menempatkannya sebagai kota di mana Yesus memusatkan aktivitas pengajaran di sinagoga setempat dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Di Kapernaum ini juga terdapat lokasi rumah Petrus yang berprofesi sebagai nelayan dan akhirnya menjadi murid Yesus. Situs arkeologis Kapernaum ini sangat kontras dengan keindahan alam di sekitar danau karena sekarang Kapernaum tinggal puing-puing dari masa lalu yang terus dijaga kelestariannya. Di kota Kapernaum, Yesus telah menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan. Namun seperti halnya Korazim dan Betsaida, kota ini justru dikecam Yesus. "Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Mengapa Yesus mengecam? Kapernaum telah mendapat kemewahan bisa mendengar Yesus mengajar dan mengadakan mukjizat. Namun ada banyak penduduk di kota ini yang tidak bertobat dan percaya. Apa yang dikatakan Yesus terbukti. Tahun 750, kota ini hancur. Dan hari ini, Kapernaum hanyalah sebuah situs arkeologi, tinggal reruntuhan saja. Ayat hafalan kita dari Matius 4 ayat 13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus di Kapernaum dan melakukan banyak mukjizat. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tolong kami supaya percaya penuh pada ajaran dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur dapat belajar tentang Kapernaum, tempat di mana Tuhan Yesus banyak mengajar dan membuat banyak mukjizat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Lilin kecil hari ini 13 Februari 2024 rencananya adalah jadwal Kak Niko. Tetapi Tuhan sudah memanggil Kak Niko pulang.
Selamat jalan Kaniko. Selamat bersama Tuhan Yesus dalam terang abadi. Terima kasih sudah mengasihi anak-anak supaya mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus. I